Sekarang, kita lanjut ke cerita yang lebih menegangkan. Kalian masih ingat kan? Bagaimana Sekar berhasil menyatukan kembali cermin rahasia laut? Nah, ternyata keberhasilan itu malah membawa tantangan baru yang lebih besar. Bayangkan, suatu malam yang tenang tiba-tiba berubah mencekam. Air laut yang biasanya jernih berubah pekat, gelombang hitam menghantam pantai, dan suara gamelan yang biasanya merdu berubah jadi denting, menyeramkan. Dan tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Putri Duyung muncul dengan wajah cemas. Dia membawa kabar yang mengejutkan. Raja Laut Gelap telah terbangun. Raja yang sudah terkunci selama ribuan tahun di dasar laut, kini bangkit dan mengincar cahaya kebaikan kota untuk dirinya sendiri. Sejak saat itu, kota mulai berubah. Lentera-lentera yang biasanya terang benderang mulai padam satu persatu. Penduduk kota dihantui mimpi buruk. Dan pantai yang biasanya ramai jadi sepi mencekam. Tapi Sekar dan teman-temannya nggak tinggal diam. Dengan kebaya sederhana mereka siap menghadapi tantangan ini. Putri Duyung memberitahu mereka rahasia untuk mengalahkan Raja Laut Gelap. Kekuatannya tersimpan di terumbu karang hitam di dasar laut. Tapi, untuk sampai ke sana, mereka harus melewati 3 ujian yang gak mudah. Pertama, mereka harus menghadapi bayangan raksasa yang muncul dari laut. Kedua, mereka harus tetap bersatu meski terpisah oleh kabut laut yang tebal. Dan yang paling menantang, mereka harus berani menolong makhluk laut yang menakutkan. Saat akhirnya tiba di kerajaan bawah laut, mereka berhadapan langsung dengan Raja Laut Gelap. Sosoknya super besar, matanya merah menyala, dan mahkotanya terbuat dari karang hitam. Raja ini Coba memenjarakan mereka dengan gelombang hitam pekat. Tapi, tahu nggak apa yang dilakukan Sekar? Dia mengangkat lentera kebaikan terakhir yang cahayanya berasal dari hati mereka sendiri. Cahaya dari lentera itu begitu kuat, menyinari seluruh laut dan menghancurkan karang hitam, tempat kekuatan Raja Laut Gelap tersimpan. Putri Duyung pun muncul membantu mengurung raja jahat itu kembali ke dasar samudera. Tapi ingat, pesan Putri Duyung ya, kegelapan nggak pernah Benar-benar hilang. Dia cuma tertidur, menunggu saat kita lupa akan pentingnya menjaga kebaikan. Cerita ini Berakhir dengan indah. Sekar dan teman-temannya menyaksikan matahari terbit di pantai. Lentera kota kembali menyala terang. Tapi mereka jadi paham satu hal penting. Menjaga kebaikan itu adalah perjuangan yang gak pernah berakhir. Nah, gimana menurut kalian ceritanya? Keren kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di petualangan berikutnya. Oh ya, kalau kalian suka dengan cerita ini, pastikan subscribe, like, dan komen. Tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah! Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Langit Seni Entertainment untuk mendengarkan kisah petualangan seru Sekar dan Putri Duyung. Yuk, langsung aja ke ceritanya. Sudah beberapa bulan berlalu, sejak Raja Laut Gelap berhasil dikurung kembali. Sekar merasa hidupnya mulai tenang dan damai. Tapi, tunggu dulu. Ada yang aneh di pantai setiap malam. Gelombang-gelombang kecil berwarna hitam terus bermunculan. Dan dari situlah muncul sosok misterius bernama Arman. Siapa sih sebenarnya Arman ini? Di mata warga, dia adalah pemuda rapi dan ramah yang mengaku berasal dari kota tetangga. Tapi jangan tertipu. Putri Duyung tahu rahasia besarnya Arman. Sebenarnya adalah bayangan manusia yang dikendalikan kekuatan jahat Raja Laut Gelap. Untungnya, di tengah situasi mencekam ini, Sekar mendapat sahabat baru bernama Laras. Gadis pemberani yang suka mengenakan kebaya sederhana ini selalu menemani Sekar berpetualang. berjuang menjaga cahaya kebaikan di kota mereka. Nah, awalnya Arman pura-pura baik dan suka membantu warga. Tapi diam-diam, Dia mulai menyebarkan bibit-bibit kebencian. membuat anak-anak bertengkar, menabur rasa curiga antar warga, bahkan membisikkan keraguan tentang kekuatan lentera kebaikan milik Sekar. Pelan tapi pasti, warga mulai menjauhi Sekar. Suatu hari,
Sekar dan Laras mendengar suara gamelan aneh dari sebuah gudang tua di tepi pantai. Penasaran, mereka mengikuti suara itu. Dan ternyata Arman sudah menunggu di sana dengan senyum liciknya. Dia mengaku ingin merebut lentera terakhir Sekar untuk membangkitkan kembali Raja Laut Gelap. Bayangkan ketakutan Sekar dan Laras saat terjebak di antara kabut hitam yang mengelilingi mereka. Tapi jangan khawatir, di saat genting, cahaya biru kehijauan muncul dari laut. Putri Duyung datang menyelamatkan dengan suaranya yang lembut, namun penuh kekuatan. Dia menghalau bayangan jahat. Sekar, jangan takut, kebaikan sejati tidak bisa dipadamkan oleh tipu daya. Kata Putri Duyung sambil memeluk Sekar. Dengan keberanian yang menyatu, Sekar dan Laras mengangkat lentera tinggi-tinggi. Cahayanya memancar begitu terang, membuat Arman terhempas. Tapi sebelum menghilang, dia berteriak, mengancam bahwa Raja Laut Gelap akan segera bebas. akhirnya Sekar, Laras, dan Putri Duyung memandang laut yang tampak tenang. Namun di kejauhan masih terlihat kilatan-kilatan hitam, pertanda bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Bagaimana jika Arman benar-benar berhasil membebaskan Raja Laut Gelap? Apakah kota mereka akan tenggelam? Jangan di-skip. Kita akan saksikan kelanjutannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Tapi sebelum ke cerita berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapat update kisah-kisah seru lainnya. Yuk ke cerita berikutnya. Oke teman-teman, ini adalah cerita lanjutan penutupnya. Jadi, disimak dengan baik ya. Yang pasti, makin menegangkan seru. Yang bikin kalian deg-degan tentang petualangan Sekar dan teman-temannya bersama Putri Duyung. Kalian masih ingat kan sama Sekar, Laras, dan Raka yang berhasil mengalahkan Nyi Ratih? Nah, mereka pikir semuanya sudah aman. Tapi ternyata ada ancaman baru yang lebih mengerikan. Dari kedalaman laut yang paling gelap, muncul sosok yang bikin merinding. Namanya Baruna Hitam. Bayangin deh, dia setengah manusia setengah ikan. Tubuhnya penuh sisik hitam mengkilap, matanya merah menyala, dan di tangannya ada trisula besar yang super menakutkan. Baruna Hitam ini bukan sembarang musuh. Dia lebih kejam dari Nyi Ratih atau Arman. Dia adalah penguasa bayangan laut yang datang dengan satu tujuan: menghancurkan Putri Duyung. Kenapa? Karena dia nggak suka sama cahaya kebaikan yang dibawa Putri Duyung. Pada malam bulan gelap, Baruna Hitam melancarkan serangan. Ombak-ombak besar menggulung kota tepi laut, petir menyambar-nyambar di langit, dan air laut berubah jadi hitam pekat. Putri Duyung dan Putri Duyung Emas berusaha melawan, tapi kekuatan Baruna Hitam terlalu dahsyat. Dengan trisula hitamnya, Baruna Hitam berhasil melukai Putri Duyung. Cahaya biru di tubuhnya hampir padam, dan dia jatuh ke dasar laut. Putri Duyung Emas mencoba menolong, tapi dia juga terdesak. Situasinya benar-benar genting. Tapi di saat yang kritis ini, Sekar, Laras, dan Raka nggak tinggal diam. Meskipun Raka gemetar ketakutan, dia yang pertama kali berani bilang, kalau kita nggak menolong sekarang, Putri Duyung akan hilang selamanya. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Ketiga anak pemberani ini langsung terjun ke laut. Mereka bawa lentera kebaikan yang menyala, terang dalam kegelapan. Sekar memegang tangan Putri Duyung, Laras memegang lentera, dan Raka meniup suling bambu pusaka untuk memberi kekuatan. Yang mengagumkan, cahaya kecil dari mereka bertiga menyatu dan memulihkan Putri Duyung. Saat Putri Duyung membuka mata, Dia berbisik lemah. kalianlah cahaya sejati. Tanpa kalian, aku takkan bisa bertahan. Baruna Hitam makin mengamuk melihat ini. Dia menyerang dengan badai hitam super dahsyat. Tapi sekarang mereka berlima bersatu. Cahaya biru Putri Duyung, cahaya emas dari Putri Duyung Emas, dan cahaya putih dari lentera kebaikan anak-anak membentuk pusaran cahaya yang luar biasa. Akhirnya, Baruna Hitam terseret ke dalam jurang laut. Tapi sebelum menghilang,
Dia berteriak penuh dendam. Aku belum kalah. Aku akan kembali dengan seluruh pasukan laut gelap. Di akhir petualangan ini, kelima sahabat kita berdiri bersama di tepi pantai, menyaksikan matahari terbit. Mereka tahu ini belum berakhir. Tapi selama mereka bersatu, gak ada yang perlu ditakutkan. Nah, gimana teman-teman? Seru kan ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan petualangan selanjutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!